Halo sahabat belajar yang baik hati dan rajin menabung. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sahabat belajar, Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat, mari kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, pusat-pusat keunggulan ekonomi. Berikut beberapa pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper dan Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Lalu, seperti apa kontribusi PT Freeport Indonesia bagi negara kita? Ya, PT Freeport menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 30.000 orang di Indonesia. Wah, cukup banyak ya lapangan pekerjaan yang dibuat oleh PT Freeport Indonesia. Berikutnya kontribusinya adalah membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua. Sahabat belajar, PT Freeport Indonesia membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia. Wah, cukup besar ya pajak yang disumbangkan oleh PT Freeport Indonesia. Sahabat belajar, PT Freeport juga membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia. PT Freeport membentuk 44% dari pasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Wah, ternyata cukup besar ya kontribusi PT Freeport bagi Indonesia dan bagi masyarakat Papua. Yang B adalah perusahaan tambang minyak negara atau sering disingkat dengan PTMN. Sahabat belajar, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, Indonesia mengimpor minyak pada Maret 2014. Impor hasil minyak, bahan bakar minyak mencapai 2,3 miliar US dollar. Angka tersebut naik 11,51% atau sekitar 3 juta US dollar dibandingkan dengan Februari 2014 yang mencapai 2 miliar US dollar. Lalu, apa saja contoh kilang minyak di Indonesia? Yang pertama, kilang Pangkalan Brandan. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Yang kedua, ada kilang Dumai atau Sepakning di Riau. Kemudian ada kilang Cilacap, kilang Balikpapan, kilang Kasim. Kemudian ada kilang Balongan yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Kemudian ada kilang Cepu. Selain PT Freeport Indonesia dan perusahaan tambang minyak negara, keunggulan lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah batik Indonesia. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Sahabat belajar, corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari kebudayaan daerah tersebut. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Sahabat belajar, UNESCO telah menetapkan batik sebagai
warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Demikian ya sahabat belajar tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama ada PT Freeport Indonesia, yang kedua ada perusahaan tambang minyak negara yang tersebar di seluruh Indonesia, dan yang ketiga adalah Batik Indonesia. Lalu, seperti apa pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi tersebut bagi kehidupan Indonesia? Mari kita ikuti. Yang pertama adalah migrasi penduduk. Sahabat belajar tentunya masih ingat kan apa yang dimaksud dengan migrasi? Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Sedangkan migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Sahabat belajar, sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Sahabat belajar, tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi kota Timika, Papua. Yang kedua adalah bidang transportasi. Mobilitas penduduk dalam satu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Yang berikutnya adalah di bidang lembaga sosial ekonomi. Seperti apa pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di bidang lembaga sosial ekonomi? Sahabat belajar, lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh nih, sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia yang merupakan salah satu keunggulan ekonomi di Indonesia untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan perusahaan di Kabupaten Mimika, luar biasa. Yang berikutnya adalah di bidang pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi tentunya membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil, sehingga bermunculan lembaga pendidikan yang mendukung di bidang pertambangan untuk PT Freeport. Yang selanjutnya adalah di bidang pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang, sehingga berdampak juga terhadap tersedianya lapangan pekerjaan. Begitu ya penjelasan mengenai pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.